Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GKI Jombang, kami mengucapkan selamat mengikuti kebaktian Minggu Paskah kedua secara online di GKI Jombang. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Berikut kami sampaikan beberapa warta. Yang pertama, bantuan gugus tugas COVID-19. GKI Jombang memberikan dukungan dana untuk gugus tugas COVID-19 yang dibentuk Sinode Wilayah Jawa Timur sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kebaktian Minggu Paskah ketiga akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 26 April 2020 dapat diakses melalui channel YKB Sinode GKI. Kemudian celengan Paskah bagi jemaat simpatisan yang telah menabung melalui celengan Paskah dapat menyimpan terlebih dahulu dan diserahkan kepada gereja pada saat kebaktian sudah dapat dilakukan kembali. Aksi celengan Paskah yang sedianya diperuntukkan bagi kegiatan bakti sosial Mandiri GKI Jombang diubah peruntukannya menjadi diserahkan bagi program pengadaan masker, hand sanitizer, dan lain-lain yang diadakan oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Pemahaman Alkitab akan dilaksanakan secara streaming yaitu pada hari Selasa 21 April 2020 pukul 6 sore dipimpin oleh Ibu Pendeta Dia Nuraini. Bapak Ibu sekalian, kami memberitakan berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Tuhan yang terkasih Bapak Hari Prayitno, yaitu Papa dari Ibu Giokdo, hari Rabu tanggal 8 bulan 4 tahun 2020 di Surabaya. Jenazah telah dikremasi di krematorium Eka Praya Surabaya pada tanggal 9 bulan 4 tahun 2020. Segenap majelis dan jemaat GKI Jombang mengucapkan turut berduka cita. Tuhan memberikan ketabahan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta sepekan. Bapak Ibu, kami panggil untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan panggilan beribadah. Minggu ini adalah Minggu Paskah kedua yang merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita rayakan sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan bagi umatnya. Mari sembah dan masyurkan Dia. Kita menyanyikan KJ nomor 4 bait 1, 2, dan 6. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memasuki ibadah Paskah kedua ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya.
Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Yohanes 20 ayat 21 dinyatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mari nyatakan damai di tengah dunia. Mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami semua boleh dipersekutukan dalam ibadah bersama. Kendatipun kami berbeda-beda secara ruang, bahkan dalam waktu kami pun berbeda-beda. Namun Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bukan ruang atau waktu yang menyatukan kami, melainkan persekutuan di dalam Engkaulah yang menyatukan kami. Hati yang percaya dan terpaut kepada Kristus yang hiduplah yang menyatukan kami. Karenanya ya Tuhan, kami rindu menghaturkan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Karenanya ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa. Kami berdosa terhadap Engkau. Di dalam perkataan, di dalam pilihan tindakan kami, bahkan di dalam pikiran-pikiran kami yang jahat, kami berdosa terhadap Engkau. Ampuni kami Tuhan,
dan tolonglah kami untuk bersama menghaturkan bakti. Kami menyerahkan ibadah ini, pun kami menyerahkan doa kami, pengakuan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, bagi saudara yang mengaku segala dosanya di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup baru, terimalah berita anugerah yang hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-25, demikian dinyatakan untuk setiap kita. Yesaya 43 ayatnya yang ke-25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berbahagialah mereka yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan bertekad untuk hidup baru. Berbahagialah mereka yang percaya bahwa Tuhan mengasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita. Sejahtera
di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar dari firman-Mu. Kami mau membaca firman Tuhan. Kami mau mengulasnya dan mendengarnya. Kami mau meresapi itu di dalam kehidupan kami. Karenanya ya Tuhan, kami memohon hikmat yang daripada-Mu, agar setiap kami dimampukan bukan sekedar mendengar, membaca, namun kami dimampukan untuk memahami dan melakukan setiap firman. Hamba-Mu yang Kau utus untuk menyatakannya, tolonglah Tuhan agar hamba-Mu hanya menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 31. Demikian dinyatakan bagi setiap kita. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, Duta Damai Sejahtera, demikian tema kita pada hari ini. Dan saudara, tema ini adalah tema yang mungkin bagi banyak kita memunculkan sebuah pertanyaan. Apa? Jadi duta? Bagaimana
mau jadi duta damai sejahtera, sedangkan kondisi kita sendiri mungkin banyak yang tidak damai sejahtera. Bagaimana kita mau damai sejahtera, apalagi jadi duta damai sejahtera, kalau kita sendiri saat ini begitu banyak dicengkram oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, dan berbagai hal yang mencemaskan kita. Saudara-saudara, tapi tema yang Tuhan izinkan kita untuk belajar hari ini adalah duta damai sejahtera. Apa yang kita hendak belajar? Apa yang Tuhan ingin kita belajar dari firman-Nya pada hari ini? Ya saudara-saudara, mari kita belajar dari teks kita. Teks kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31, dimulai dengan sebuah keterangan yang menarik. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Itu adalah kalimat yang mengawali bacaan kita pada hari ini, saudara. Ya saudara-saudara, dikatakan di situ waktu itu masih malam, sudah malam, tapi masih hari pertama dalam minggu itu. Artinya masih dalam waktu yang sama dengan momen kebangkitan Kristus. Dan pada waktu itu juga saudara-saudara dikatakan bahwa mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci sebab mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut, mereka dicengkram oleh kekhawatiran sampai-sampai ketika mereka bersama, mereka mengunci pintu rapat-rapat. Saudara-saudaraku, ini menjadi sesuatu yang wajar sebenarnya kalau kita mau tengok kondisi yang melatar belakangi. Saudara, beberapa saat sebelumnya, dari pagi sampai dengan siang sampai dengan sore, ada berbagai macam berita yang berseliweran. Ketika pertama kali murid-murid mendapati bahwa mayat Yesus tidak ada hari itu, mereka begitu bingung, mereka begitu galau. Mereka berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri. Namun, ketika murid-murid sudah pulang kembali ke rumah, mungkin dengan sebuah pertanyaan besar, apa gerangan yang sedang terjadi, Maria Magdalena justru memilih untuk tinggal. Dan pada saat itulah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria Magdalena yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia membagikan itu kepada murid-muridnya. Kalau saudara membaca pada ayat yang ke-18, saudara-saudara, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, sebenarnya di antara berbagai macam seliwerannya berita-berita yang tidak jelas, antara murid yang mencuri, antara orang yang mencuri, entahkah pemerintah Romawi yang mencuri, di antara begitu banyaknya simpang siur berita, saudara, sebenarnya ada satu berita yang sungguh-sungguh benar yang dibawa oleh Maria Magdalena, yaitu bahwa dia telah melihat Tuhan. Dan bahwa Tuhan yang menjumpai dia telah mengatakan hal-hal itu. Namun tentu saja di antara berbagai macam berita dari Maria Magdalena adalah salah satu yang paling tidak masuk akal mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, meskipun berita kebangkitan Kristus telah dinyatakan oleh Maria Magdalena bagi murid-murid yang lain, namun berita itu tidak mengenyahkan rasa khawatir dan rasa takut mereka. Saudara-saudara, bukankah ini situasi yang mirip dengan kita? Kita saat ini begitu banyak dibombardir oleh berita-berita, oleh informasi-informasi yang kadang-kadang banyak yang tidak valid. Mungkin di antara bombardir berita dan informasi itu ada yang valid, namun di antara sekian banyak yang tidak valid, di antara sekian banyak hoax yang menakutkan dan mengkhawatirkan kita, mungkin kita pada akhirnya terjebak dan dijebak dalam rasa khawatir.
Sungguh khawatir, ketakutan adalah sifat manusiawi kita. Namun toh saudara-saudara, kekhawatiran dan ketakutan para murid ini tidak berlangsung lama. Dikatakan masih dalam ayat yang ke-19, pada waktu murid-murid dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan, bersembunyi dalam ruangan yang terkunci. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, orang yang ketakutan itu, orang yang khawatir itu, pada akhirnya bisa menutup diri rapat-rapat, mengambil jarak dari semua orang. Ya, kalau sekarang kita memang dianjurkan untuk mengambil jarak. Namun yang saya maksudkan adalah secara psikis, secara mental orang bisa berada begitu dekat dengan orang lain, namun dia membangun jarak yang sangat lebar di antara dia dan orang lain. Dan jarak yang begitu lebar itu, saudara-saudara, akan menjadi penghalang kita untuk merasakan rangkulan sesama kita. Sebaliknya saudara-saudara, saat ini ketika kita secara fisik berjauhan, ketika kita menghindar secara fisik, saudara-saudara, bukan berarti bahwa hati kita tak terpaut. Bukan berarti bahwa secara hati, secara kedalaman mental kita tidak terpaut. Bukan. Justru keberadaan kita yang mengalami dan menjalani physical distancing ini seharusnya merupakan bagian dari kepedulian kita terhadap sesama. Nah, karena itu saudara-saudara, menarik sekali ketika dikatakan bahwa Yesus menembus masuk ke ruang yang terkunci itu, dan dia menyatakan kunci yang membuka ruang-ruang tertutup itu, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyapa mereka dengan kalimat damai sejahtera bagi kamu? Teks kita tidak menunjukkan ada respon dari murid-murid. Mungkin seketika itu mereka terpana. Mungkin seketika itu mereka antara percaya dan tidak percaya. Namun Tuhan Yesus, dia melakukan pembuktian dengan menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya yang berlubang. Dan dari sana saudara-saudara dicatat murid-murid itu bersuka cita. Mereka melihat Tuhan. Kata kunci di sini saudara-saudara, selain damai sejahtera yang membuka mereka atau membuka ruang yang terkunci tadi, kata kunci yang kedua adalah melihat Tuhan. Ketika mereka melihat Tuhan, maka salam damai sejahtera tadi bukan sekedar sesuatu yang membuat mereka terpana tak berdaya, membuat mereka bertanya-tanya, namun justru membuat mereka bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah sebelum Tuhan menunjukkan tangannya yang berlubang, lambungnya yang berlubang itu, kedua hal itu tidak ada di sana? Apakah sebelum Tuhan menampakkan diri di tengah-tengah mereka, Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka? Jawabannya kita tahu kan, Tuhan ada di tengah mereka. Tuhan sungguh hidup dan Tuhan hadir dalam kehidupan murid-muridnya. Lubang di tangan, lubang oleh tombak di lambungnya senantiasa ada. Namun itu tak terlihat bagi murid-muridnya, sebab mereka saat itu dikuasai oleh kegelisahan. Dan bagaimana damai sejahtera dapat menembus kegelisahan kalau orang tidak melihat Tuhan itu sungguh hadir di hadapan mereka? Saudara-saudara, ketika akhirnya murid-murid itu dicatat bersuka cita, maka yang kedua, kata Tuhan Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Setelah sukacita itu datang, saudara-saudara, damai sejahtera itu kembali dinyatakan oleh Tuhan.
Dan bukan berhenti pada damai sejahtera, namun damai sejahtera yang kedua adalah damai sejahtera yang berdaya untuk mengutus orang, untuk memampukan orang berkarya di tengah dunia. Dari keadaan yang terkunci rapat-rapat, dalam keadaan ketakutan, kegelisahan yang besar, menjadi sukacita dan penerimaan damai sejahtera yang memampukan mereka untuk diutus. Itu sebuah lompatan yang besar, dan sekali lagi kuncinya apa? Kuncinya melihat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan di awal, apakah sebelum Tuhan menunjukkan diri, menyatakan diri, apakah Tuhan sebelum dia menunjukkan lubang paku di tangan, lubang tombak di lambungnya, tidak ada bersama dengan mereka? Ada. Namun mereka tak mampu percaya bahwa dia ada. Tuhan yang menyatakan diri adalah Tuhan yang mampu membuat murid-muridnya melihat Tuhan. Saudara, mungkin kita saat ini banyak yang merasakan, Tuhan di mana ya? Kenapa saya tak merasakan kehadiran Tuhan? Namun saudara-saudara, di tengah kehidupan yang seperti ini, saya kira yang perlu kita tahu adalah bahwa Dia ada loh di tengah kita. Kehadiran Tuhan itu tidak bergantung pada apa yang kita rasakan. Kehadiran Tuhan itu tidak bergantung pada bagaimana perasaan saudara. Apakah saudara merasa Dia jauh atau Dia dekat? Dia sungguh ada bersama dengan kita. Namun ketika mata hati kita tak mampu melihat Tuhan yang hadir, maka damai sejahtera itu juga akan hilang dari kita. Damai sejahtera hanya dimiliki oleh mereka yang sungguh menyadari ada Tuhan bersama dengan dia. Persis seperti yang dilakukan oleh Thomas. Thomas ketika teman-temannya mengatakan, kami melihat Tuhan, dia pun tidak percaya, saudara. Dia tidak mampu percaya karena dia tidak mampu melihat Tuhan. Dia tidak mengalami melihat Tuhan. Karena itu dia masih terkubur dalam sinisme. Dia masih terkubur dan berkubang mungkin dalam ketidakpercayaan. Sampai kembali Tuhan melakukan hal yang sama. Dia menyatakan diri kepada murid-murid yang lain, termasuk juga secara khusus untuk Thomas. Dan perhatikan saudara, ketika Thomas melihat Tuhan, dia menjadi percaya. Dan pada titik itu saudara, dia menjadi orang yang memiliki damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan hadir loh di sekitar hidup kita, di dalam hidup kita, di dalam kesulitan-kesulitan kita. Dia yang bangkit mengalahkan maut adalah Tuhan yang juga sanggup loh untuk berkarya bagi kita. Tapi kita perlu melihat Tuhan. Mari buka mata hati kita untuk melihat kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Kehadiran Tuhan yang dinyatakan melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin terluputkan oleh mata kita. Peristiwa-peristiwa sederhana, namun ada nyata karya dan kasih Tuhan di sana. Tuhan hadir dan kita perlu percaya. Dari ayat 19 sampai dengan 31, kesimpulan ada di ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Percayakah saudara bahwa Dia ada bersama dengan kita? Percayakah saudara bahwa Dia sungguh mengerti pergumulan kita?
Mari saudara, serahkan segala beban hidup kita. Dan izinkan Dia untuk menjadikan kita orang-orang yang berdamai sejahtera. Sehingga akhirnya kita dalam sukacita dimampukan membawa damai sejahtera. Dimampukan untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kehadiran Tuhan di tengah dunia yang membutuhkannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk Tuhan yang senantiasa hadir di tengah kehidupan anak-anak-Nya. Ampuni kami Tuhan yang seringkali tak mampu melihat hadir-Mu dan justru membiarkan diri kami terjerumus di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ketidakpercayaan kami membuat kami tak mampu merasakan sukacita dan damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan yang melupakan betapa besar kasih-Mu atas kami. Saat ini ya Tuhan kami berdoa, mengingat akan saudara-saudara kami yang begitu menderita dalam pergumulan-pergumulan. Mereka yang mengalami kedukaan. Kami mengingat akan keluarga Ibu Gyokdo atau Ibu Indrawati, keluarga Ibu Mulyasari Kartikawati, yang baru-baru ini ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga almarhum Bapak Hari Prayitno yang Tuhan telah berkenan panggil pulang. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberikan penghiburan. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan sukacita ganti duka cita. Kami berdoa saat ini ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan menurut rancangan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang melampaui batas-batas gereja, batas denominasi, bahkan batas agama. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini dicengkeram oleh kekhawatiran akibat ancaman COVID. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang salah satu atau banyak anggota keluarganya terkonfirmasi positif. Tuhan, kami berdoa bersama dengan mereka, kiranya Tuhan yang menolong dan menguatkan.
Tuhan berikan pemulihan seturut dengan rancangan Tuhan yang baik. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Jombang. Juga saat ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk menolong kami bersikap menurut apa yang Engkau kehendaki. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh bertindak. Berikan kami hikmat-Mu untuk menjadi duta damai sejahtera. Di tengah segala pergumulan dan kesusahan kehidupan, di tengah tekanan ekonomi dan finansial yang juga menggelayuti seluruh bangsa kami, izinkan kami terus berkarya Tuhan. Izinkan kami untuk terus saling menopang. Kami berdoa saat ini untuk anak-anak kami yang dalam studinya juga harus menjalaninya secara online. Kiranya Tuhan tetap menjaga anak-anak kami menjadi anak-anak yang terus belajar. Tuhan berikan kekuatan juga dan pengharapan bagi guru-guru yang mengajar. Secara khusus kami menyerahkan Sekolah Kristen Petra yang ada di bawah naungan GKI Jombang. Tuhan, kiranya Engkau juga yang berkenan untuk menjadikan Sekolah Kristen Petra dari KB sampai dengan SMP menjadi tempat di mana anak-anak-Mu dibentuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap orang yang masih terus berkarya. Kami berdoa untuk Ibu Yeni, kami berdoa untuk Pak Leman, kami berdoa untuk Pak Yandi, kami berdoa untuk Pak Imam, kami berdoa untuk Pak Darman, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak tersebutkan, yang terus berkarya. Biarlah Tuhan yang memberkati karya mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh ditambahkan usianya. Biarlah Tuhan Yesus sendiri juga yang berkenan untuk menyempurnakan pertambahan usia mereka dengan cinta dan iman di dalam Engkau. Kami juga mengingat akan para medis, para dokter perawat, dan semua tenaga medis yang saat ini berjuang bersama melawan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka, kuatkan mereka Tuhan, jaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami menyerahkan diri kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskan nama
persembahan diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bagi saudara yang rindu untuk tetap dapat memberikan persembahan dapat melakukannya dengan cara yang pertama, transfer ke rekening BCA nomor rekening 11310800030 atas nama Willy Sugianto dan Elizabeth Endang Wardoyo seperti tertera di layar. Yang kedua, mengumpulkan dalam amplop sendiri di rumah dan diserahkan pada saat ibadah bersama sudah dapat dilaksanakan kembali. Bersama dengan persembahan, marilah kita bersyukur dengan menyanyikan PKJ 216 bait yang pertama dan yang kedua. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami Engkau kumpulkan Tuhan, kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, karena kami Engkau berikan waktu Tuhan untuk selalu datang ke hadirat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini bisa kami pergunakan untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, ingat doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Check
kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada Minggu Paskah kedua pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.